Halo, selamat pagi. Saya Ade Dudia Pratnyani, NIM A122065. Sekarang saya akan melakukan penata laksanaan atonia uteri. Alat yang diperlukan di sini ada apron, ada sarung tangan panjang, lalu ada underpad. Di sini ada bengkok dan kupet yang berisi obat-obatan, ada metil ergometrin, ada oksitosin, misoprostol, ada alkohol swab dan juga spike. Lalu di sini ada set pasang infus RL, ada kacamata Google dan juga lampu tindakan, lalu air klorin, air DTT dan juga sepatu boot. Selamat pagi Ibu Bapak, saya Bidan Ade. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada kondisi Ibu nggih. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan keadaan umum Ibu untuk memastikan bahwa ditemukannya adanya keadaan yang merupakan indikasi dan syarat tindakan pelaksanaan atonia uteri. Di sini evaluasi terdapat pendarahan aktif, lalu kontraksinya tidak ada kontraksi uterus, terus tidak ada robekan pada perineum. Kita pastikan pendarahan karena atonia uteri. Ibu, Bapak, saat ini kondisi Ibu sedang terjadi pendarahan yang aktif setelah melahirkan. Darah Ibu yang keluar sangat banyak. Kita akan melakukan pertolongan segera terhadap Ibu. Bapak, tolong bantu untuk doa dan untuk Ibu. Nanti Ibu bila merasa ngantuk, Ibu pengen tidur, nanti Ibu segera bilang ya. Saya bantu menghentikan pendarahan di sini dulu. Bila nanti tidak berhasil dan pendarahan Ibu masih banyak dan aktif, maka kemungkinan kita akan rujuk Ibu untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Paham nggih Ibu dan Bapak? Setelah memakai APD, kita pastikan bahwa kandung kemih Ibu kosong. Jika penuh atau dapat dipalpasi, kita lakukan kateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Dilanjutkan dengan memasukkan tangan secara obstetrik untuk membersihkan bekuan darah atau selaput ketuban dari vagina dan juga lubang serviks. Lalu kita lakukan kompresi bimanual internal atau KBI selama 5 menit dengan menggempalkan tangan kanan pada fornika anterior atau di atas porsio, sedangkan tangan yang ada di luar berusaha menjangkau sejauh mungkin seolah-olah tangan yang di dalam dan di luar dapat bertemu. Lakukan penekanan selama 5 menit. Jika uterus berkontraksi, teruskan KBI selama 2 menit, lalu keluarkan tangan perlahan-lahan. Lalu pantau kala 4 dengan ketat. Sedangkan bila uterus tidak berkontraksi, anjurkan keluarga untuk membantu melakukan kompresi bimanual eksternal atau KBE. Minta tangan keluarga sebelah kanan untuk menggantikan tangan penolong yang ada di luar dengan menempatkan tangan keluarga di atas tangan kiri penolong. Bimbing tangan kiri keluarga untuk menggempal, kemudian secara bersama-sama tangan kiri keluarga diletakkan di atas simpisis dan tangan penolong dikeluarkan secara perlahan-lahan. Lalu kita mencuci tangan dalam larutan klorin 0,5%, kemudian air DTT dan dikeringkan. Lalu berikan Ibu ergometrin 0,2 mg secara IM. Pastikan Ibu tidak hipertensi. Atau bisa menggunakan misoprostol 600-1000 mikrogram per rektal. Dilanjutkan dengan memasang infus menggunakan jarum ukuran 16 atau 18 dan berikan 500 cc RL dan ditambah oksitosin 20 unit. Dihabiskan 500 cc pertama secepat mungkin. Kita siapkan surat rujukan, minta keluarga untuk menyiapkan kendaraan dan pendamping ibu atau bayi. Ulangi KBI selama 2 menit. Bila uterus berkontraksi pada KBI yang kedua, pertahankan KBI selama 5 menit. Kemudian pantau ibu dengan seksama selama persalinan kala 4. Bila uterus tidak berkontraksi setelah 2 menit, segera rujuk dan dampingi ibu ke tempat rujukan. Lanjutkan infus RL tersebut dengan 20 unit oksitosin dalam 500 cc larutan dengan laju 500 cc per jam hingga tiba di tempat rujukan. Hingga menghabiskan 1,5 liter infus, kemudian diberikan 120 cc per jam. Jika tidak tersedia cairan yang cukup, berikan 500 cc kedua dengan kecepatan sedang dan berikan minum untuk rehidrasi ibu. Selama proses merujuk dapat dilakukan KBI, KBE atau KAA. Langkah KAA atau kompresi aorta abdominalis dengan temukan posisi arteri femolaris dengan tangan kiri,
Lalu tentukan titik kompresi yaitu tepat di atas pusat dan sedikit ke arah kiri. Lalu tekan ke arah bawah dengan kepalan tangan langsung melalui dinding perut ke atas aorta abdominalis. Lalu tangan yang lain memeriksa kekuatan kompresi melalui palpasi pulsasi femolaris. Jika pulsasi bisa diraba selama kompresi, tekanan yang digunakan tidak cukup kuat. Sedangkan jika pulsasi tidak bisa diraba selama kompresi, tekanan yang digunakan cukup kuat. KA ini dilakukan maksimal selama 5 menit, kemudian dapat bergantian dengan teknik lainnya untuk kembali mengalirkan darah ke organ panggul dan ekstremitas bawah. Setelah selesai tindakan, kita membereskan alat-alat dengan direndam di dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita mencuci tangan ke dalam larutan klorin dan melepas sarung tangan dalam keadaan terbalik. Lalu kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan teknik 6 langkah. Dan melakukan pendokumentasian pada asuhan kebidanan.